Kagak ada kantongnya. Oh, ini kantongnya. Iya, Bu. Siapa yang bener? Numpang nanya, ada yang mbakmu kena nggak? Oke. Mana? Lalu kasih lalu. Kasih. Iya, cara memulainya gimana ya? Gila. Cara memulainya gimana? Oh, udah record. Berarti langsung aja masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ini udah pada hadir semua belum nih? Belum. Yaudah deh, kita berdoa dulu aja ya. Siapa ketua kelas ayo di sini? Gila. Gila, ayo pimpin doa ya. Baik, teman-teman sebelum pelajaran hari ini, semoga kita berdoa dalam perjalanan sih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini ibu absen dulu deh. Siapa aja nih yang belum datang ya? Oke, ada Siti Rahma. Ada Fatia Naswa. Dini. Ya ampun, Dini kemana Dini? Ya saya. Hadir. Celestina. Nggak hadir, Bu. Ya ampun. Dipanggil dong temennya dong, biar tidak bolos. Terus Hilal. Hadir. Asri. Bolos juga. Medi. Rifki. Hadir, Bu. Najwa. Fatan. Hadir, Bu. Oke, sudah di absen. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Tuh, udah nggak apa-apa, dia mau pindah tempat duduk doang. Mau dicatat. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, pada naik apa ke sini tadi? Diantar, Bu. Udah, Bu. Udah. Diantar naik apa? Naik apa diantar ya? Naik motor. Nih ngomong-ngomong motor nih ya kan, motor pakai BBM kan ya. Nah, karena BBM itu dari fosil kan ya. Ya kan? Oh iya. Ya kan? Iya. Ya. Iya. Karena dari fosil kan itu perlu proses tuh biar jadi BBM, karena nggak ujung-ujungnya jadi BBM kan. Ya, jadi perlu waktu yang lama karena kalau ngomongin fosil juga ada bermacam-macam fosilnya juga gitu. Dia perlu beberapa waktu untuk bisa menjadi fosil. Dan fosil itu ada kaitannya sama apa ini? Evolusi. Oke, kita mau belajar tentang teori evolusi. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Alat. Alat Besi, Bu. Besi. besi. Mesin jahit Iya, dong. besi jahit. Kompas. Bor. Bor. Yang tahu? Nggak tahu, Bu. Waduh. Tahu baru pertama kali beli. First time ya ngeliatnya. Iya, Oh, ini betul. barang antik sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya mikroskop. Oh. Ya, ada yang tahu nggak siapa yang menemukan mikroskop ini? Siapa yang buatnya? Van Leeuwenhoek, Bu. Siapa? Leeuwenhoek. Lah. Lah. Leeuwenhoek. Kita lihat bener gak nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah tepuk tangan untuk Nasra. Jadi Anthony, bacanya nih ya, Anthony van Leeuwenhoek. Karena dia berasal dari Belanda gitu. Cara bacanya begitu ya. Jadi Anthony ini yang menemukan mikroskop ini dan juga dia pencetus dari teori asal usul kehidupan dari abiogenesis. Abiogenesis itu artinya apa? Tahu nggak? Apa? Tidak hidup. Tidak hidup. Iya, A artinya tidak, bio artinya hidup, genesis artinya asal usul kehidupan gitu. Jadi menurut Anthony Leeuwenhoek ini, dia menemukan sebuah makhluk hidup yang berasal dari air rendaman bekas hujan. Jadi air rendaman jerami ini dia teliti, menurut dia air itu bisa menghasilkan makhluk hidup lainnya. Menurut dia mikroba itu berasal dari air. Menurut kalian itu iya atau tidak? Masa air bisa ngelahirin? Air ngelahirin. Nah iya, ternyata bukan begitu kan ya, bukan berarti air itu yang bisa merubah menjadi sebuah makhluk hidup gitu.
Nah, jadi karena teorinya ini tuh mulai muncul teori abiogenesis lainnya gitu. Teori abiogenesis itu sering disebut dengan generatio spontanea. Oke, jadi ada satu tokoh lagi yang membahas tentang teori abiogenesis, yaitu John Needham. Jadi John Needham ini dia menggunakan air kaldu yang dia rebus sampai mendidih, tapi dalam keadaan tertutup air kaldunya. Nah, tapi menurut dia air kaldunya ini tuh bisa berubah jadi makhluk hidup lain, karena air kaldunya setelah dipanaskan dia berubah, ada mikroorganisme yang ada di dalamnya karena air kaldunya itu mengkeruh. Paham? Belum Bu, belum. Belum. Jadi menurut Gimana sih, Bu, air kaldu? Jadi Iya, air kaldu, apa sih, Bu? air baso gitu, air baso. Oh, Baso itu kan air air kaldu, baso. kaldu kan? Apa Roy? Roy kok bukan. Tapi intinya kayak yang kuah direbus dari daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, itu kan air kaldu. Menurut dia itu airnya berubah jadi keruh ya karena airnya bisa berubah jadi makhluk hidup gitu. Karena sama kayak yang tadi. Nggak masuk akal kan ya, terdengar ya? Iya. Padahal kan bukan seperti itu ya. Iya nggak? Ya nggak? Ya. Jadi, nah pas sudah direbus dia buka tuh tutup atasnya. Jadinya kan mengkerut tuh air kaldunya. Padahal itu masuk tuh mikrobanya ke dalamnya gitu. Nah udah paham belum yang ini? Belum paham. Ya jadi menurut John Needham ini, menurut dia air kaldu bisa berubah menjadi makhluk hidup. Meskipun agak mind blowing ya. Kita lanjut ke bagian yang teori biogenesis. Kalau biogenesis apa, ada yang tahu nggak? Bio hidup. Cuma hidup. Oke. Ini ada tokoh namanya Francesco Redi. Francesco Redi itu menggunakan daging. Jadi daging ditaruh dalam toples sama dia. Menurut dia nih ya, dagingnya itu bisa berubah jadi makhluk hidup lain. Daging ini berasal dari makhluk hidup, lalu berubah jadi makhluk hidup lain. Gitu. Menurut dia, daging ini berubah menjadi ulat-ulat larva dari lalat-lalat itu. Padahal kenyataannya bukan seperti itu kan. Padahal lalat ini menghinggapi daging-daging tersebut sehingga bisa muncul larva-larva tersebut gitu. Udah paham belum? Paham? Bingung? Paham. Sedikit. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, ada satu tokoh lagi nih yang ngebahas teori biogenesis, yaitu Lorenzo Spallanzani. Kira-kira bedanya sama John Needham tadi itu apa ya? Karena sama-sama merebus kaldu nih, mereka berdua. Apa Bu? Tadi John Needham itu kan dipanaskan tuh kaldunya juga, ini juga sama. Kira-kira bedanya apa? Itu Bu, apa sih namanya? Apa sih wadahnya Bu? Wadahnya. Iya, tertutup wadahnya. Bukan dong. Tadi juga ditutup di pas Bentuk wadahnya Bu, bentuk wadahnya. Terbuka. Ya tadi terbuka, cuman bentuknya apa sih namanya, mulut bebek gitu kan? Mulut bebek. Terbuka. Leher angsa. Iya, leher angsa. Mulut bebek. Iya, jadi tuh sebenarnya yang membedakan itu hasil pendapat mereka. Kalau misalkan John Needham tadi mikirnya airnya bisa berubah jadi mikroorganisme, kalau misalkan Lorenzo Spallanzani ini dia mikir jadi makhluk hidup itu emang ada gitu, memang muncul dari makhluk hidup lainnya, karena makhluk hidupnya itu ada di udara di sekitar kita, dan mikroorganisme itu masuk ke dalam air rebusan kaldu tadi. Jadi dia bukan berpendapat air kaldunya yang bisa memunculkan makhluk hidup, tapi lingkungan sekitarnya yang memang ada makhluk hidup tersebut gitu. Udah paham belum nih? Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya ada Louis Pasteur. Di sini, oke, kita gambar nih ya. Kira-kira kenapa dia pakai pipa bentuknya es kayak begitu? Dan tahu nggak, ini kan sama-sama dipanaskan. Sebenarnya yang tadi tuh nggak mencakup bentuk pipa esnya di penelitian ini yang menggunakan pipa es itu. Kira-kira tahu nggak kenapa dia pakai bentuknya es? Bakterinya tertahan pada hubungan itu. Ya, siapa yang jawab tadi? Kamu? Nah, ini kan bentuknya begini ya dia. Ini kan? Beda Bu. Ini nggak sih? Jangan deh. Ini beda. Iya, tapi beda. Tapi beda gini. Lengkungnya Bu. Lengkungnya gini Bu. Ya, udah ya. Bu, lengkungnya bukan
Astagfirullah. Nggak ngeledek itu, benerin. Udah gitu aja lah ya. Nah, pas udah dipanasin kan tadi bentuknya masih begini nih ya, dipanaskan. Ada bakteri nih yang masuk nih dari sini, masuk. Ini harusnya dia agak gini ya. Jadi dia masih tertahan. Harusnya begini dia. Gini aja Bu. Melengkung Melengkung aja Bu. Saya mau bikin Bu, saya Mau ya, silakan. Udah hapus aja semua. itu bentuk lain tadi ya. Gini aja Bu. Nah, Oke gitu aja. Oke, makasih ya. iya Bu. Nah, sebenarnya coba ini ditambahin dikit ya. Nah, pas lagi karena ini terbuka, bakterinya tuh masuk di sini. Ini bakteri semua. Belum masuk loh di sini. Belum. Jadi dia miringkan 90 derajat. Dari mana nih cara miringnya? Begini intinya. Pas dia miringkan, yang tadinya di sini kan jadinya masuk nih ke sini. Nah, bakterinya masuk ke sini jadinya airnya keruh kan? Ya. Nah, menurut dia, kalau misalkan tempatnya steril berarti tidak akan terkontaminasi. Kaldunya itu tidak akan butek gitu, tidak akan keruh. Sedangkan pas sudah dimiringkan, bakterinya masuk, itu bakterinya itu bakal memperkeruh dari air kaldunya tersebut. Jadi muncul nih istilah dari omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Artinya apa? Omne vivum ya telur. Dan telur berasal dari makhluk hidup. Kehidupan dari telur, telur berasal dari kehidupan makhluk hidup. Oke, ya. Bu, bacanya gimana Bu tadi Bu? Omne vivum ex vivum, omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Ovum kan telur kan? Ya. Viva apa? Bukan dong. Itu apa? Vivo itu artinya kehidupan. Opo. Opo. Oke. Lanjut ya. Udah. Jangan diganti jadi ovum ex oppo, jangan gitu. Ntar oppo kayak krungu lagi. Oke, selanjutnya ada teori evolusi kimia nih. Jadi sebenarnya ada dua orang yang meneliti teori evolusi kimia. Yang pertama Harold Urey dulu. Harold Urey ini memukakan pendapat bahwa ada 4 senyawa anorganik seperti metana, hidrogen, uap air, dan amonia. Ini tuh bereaksi di langit atmosfer kita dan dia terkena kilatan cahaya dari petir. Nah, saat proses itu justru malah menghasilkan asam amino. Asam amino itu jadi awal mula dari kehidupan itu. Nah, bagaimana caranya? Penasaran kan? Nah, ini kita skip aja yang ini ya. Nah, jadi di sini dia coba nih penelitian itu dengan cara dia panaskan. Ini air biasa ya yang ada di sini. Bisa nggak ini? Nah, ini sini air biasa ya dipanaskan sama dia. Nanti uapnya kan bakal naik. Di sini sudah diberi H2O, diberi CH4, diberi NH3, diberi H2. Nanti pas udah uapnya naik ke sini, uap panas tadi, dimunculkan itu listriknya. Kilatannya kayak petir gitu. Jadi dia coba di penelitian ini, lalu hasilnya itu dapat ada lipid, gula, asam amino, sama nukleotida. Jadi itu nama eksperimen itu disebut pesawat urat Mosfera. Karena kejadiannya ini tuh biasa terjadi di langit bumi kita gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, selanjutnya teori evolusi biologi. Sebenarnya teori evolusi biologi yang ini tuh masih dari transisi dari teori evolusi kimia yang tadi. Cuman bedanya dia di sini senyawa-senyawa metana, hidrogen, air dan amonia tadi itu menurut dia emang sudah ada di bumi gitu. Sudah ada dan dia tuh sebenarnya
terperangkap di cekungan air laut. Nah, jadi karena mengalami kilatan tadi, dia juga udah ada di situ. Dia menghasilkan alkohol dan juga asam amino yang tadi disebutkan. Nah, hasil reaksinya itu membentuk sup purba atau yang disebut dengan primordial soup di bawah cekungan laut. Lalu menurut GBS Halden, asam amino ini bahan dasar penyusun makhluk hidup seperti kita semua. Menurut dia tuh semua makhluk hidup memiliki kandungan NaCl. Jadi menurut dia kayak hewan-hewan yang di laut ini juga memiliki NaCl pada tubuhnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, next ya. Nah, karena mereka berdua ini diskusinya bareng, persediaan anorganik menurut mereka itu yang tadinya terpenuhi itu mulai berkurang dan juga kayak bereaksi antar satu sama lainnya. Karena dia membentuk selaput-selaput itu, lalu molekul organiknya ini mengikat molekul lainnya dan menggabung menjadi molekul baru. Karena ikatannya ini kompleks, jadi menurut mereka itu awal mula dari kehidupan. Next dulu ya. Nah, karena pendapat tadi kayak terdengar agak mind blowing gitu ya, kayak kurang masuk akal, kecuali yang teori yang evolusi kimia tadi. Sebenarnya ada teori pendukung lain tentang asal-usul kehidupan. Nah, yang pertama ini tentang prokariotik ke eukariotik. Jadi ini yang nomor satu ini tentang mitokondria. Jadi awal mula mitokondria menurut para ahli evolusi itu karena ada simbiosis erat antara dua organisme. Jadi yang pertama ini ada yang menjadi inang, ada yang jadi ada yang jadi tubuh inangnya gitu. Ya, balik gak sih? Ada yang jadi inang dan juga ada yang masuk ke tubuh inangnya gitu. Karena bakteri purba pada saat itu ditelan oleh sel prokariotik, jadi tuh dia kayak berubah berevolusi yang katanya berubah menjadi mitokondria. Seperti itu. Lalu yang kedua ada perpindahan dari laut ke darat. Nah, jadi menurut mereka juga organisme yang tadinya di laut itu pada mengalami kesulitan karena sangat sulit adaptasinya, persaingannya sangat ketat kan. Jadi mereka itu banyak yang pindah yang tadinya hidup di laut atau di perairan, dia pindah ke daratan. Rifki lagi belajar Rifki. Nanti kita main HP-nya ntar ya. Saya nyatet Bu, saya nyatet. Ah, yang bener. Nyatet sih. Ya, mana bukunya? Gak ada buku juga. Nah, Bis tidak dengerin. Bu, dia ngechat pacarnya, Bu. masa lagi belajar pacaran ya? Nggak boleh kayak gitu, belajar dulu. Enggak Bu, bohong Bu, kelihatan Bu. Yang pacaran Bu. Enggak nyala. Oke, lanjut ya, udah ya. Lanjut nih. Jadi karena perpindahan dari laut atau perairan ke darat, salah satu contohnya itu ada amfibi. Amfibi itu kan kalau katak dia bertelurnya di mana? Di air kan? Ya. Terus setelah menetah jadi kecebong, dia pindah ke daratan gitu. Ke daratan jadi sebenarnya nggak makhluk darat sih, jadi amfibi dia. Tapi dia bisa hidup di darat. Nah, menurut teori ini tuh adanya perpindahan dari laut ke darat ya ini contohnya gitu. Ya, oke, next dulu ya. Karena tadi ada Microsoft dari Anthony Leeuwenhoek, kita mau coba lihat cara kerjanya. Ada yang mau lihat cara kerja gimana? Mau. Ini telat nih. Kamu udah telat setengah jam ya. Nanti ditambahin jam belajarnya. Main sama Dilan tuh pakai gitu. Dia habis ngapel ya. Udah mabuk. Ya masuk aja tapi nanti ditambah ya jam Berdiri dulu pelajarannya. di depan. Ya duduk. Berdiri dulu di Oh, depan. tadi di chat Rifki, Bang. Ya. Enggak mau. Gue pacar-pacaran Bu. Astagfirullah. Oke ya, ini nonton nih ya. Tahu nggak ini apa? Ini karena baru datang, coba tebak ini apa? Urin. Ayo lo. Ini adalah mikroskop karya Anthony van Leeuwenhoek. Baca. Ya benar. Tangan tapi ada tulisan.
Iya ya harusnya ditutup ya biar dia bingung gitu. Oke. Jangan iklan ya, semoga. Oh enggak ikan. This is a replica of Van Leeuwenhoek's microscope. Look how simple it is. It's just a piece of brass. It's got one tiny hole with a lens in it, which is maybe a millimeter across. Yet this is the gadget that transformed the way we see the Dilihat world. ya. Kagak mau dipulin dong. Gak apa-apa lah ya gini ya. Bu, gedein bu layarnya. Kok gak bisa no? Maaf ya, kok gak bisa sih It's dia? the curvature of the lens that bends the light passing through it. So making the object being observed, here is a flea, appear larger. And because Van Leeuwenhoek was a master craftsman, he could curve the lens more than anybody else, almost to the point it was spherical. This allowed him to magnify objects up to 500 times. No one would make a more powerful microscope for over a century. So he now had the technology, but what did he look at? He went from linen to fleas to the sting of a bumblebee. In fact, pretty much anything he could get his hands on. And one of the things he looked at was water. He noticed a lake near Delft. The water changed colour with the seasons. And he figured that there might be something in the water that he could discover. Liatin ya, liatin. Fundamental breakthroughs of science seem so simple, so absurdly simple. But we shouldn't forget that Dia lagi until ngapain ini? Tau gak? no one had the curiosity Mau minum bu, mau minum. Kan mau minum. in the water. Iya, pintar. Bukan diminum ya, masa He minum? raced home to take a closer look at his microscope. Air galon diminum. The man who's going to help me study the water is Hans Lonke. He keeps the spirit of Van Leeuwenhoek alive by making replicas of his microscopes. To grind a lens, Hans needs no special glass, just a shard from an old jam jar will do. The only way to get enough curvature in the lens is to make it tiny. This was Van Leeuwenhoek's secret, and it requires great skill and patience. Van Leeuwenhoek built a staggering 247 microscopes, a new one every couple of months for over 50 years, and told nobody how he made them. We've placed a drop of my lake water onto a slide that slots into the device. With a bit of luck, I'll be able to see what Van Leeuwenhoek saw. Now, I've looked down a fair few microscopes in my time, and this is nothing like anything I've used before. It's fiendishly difficult to use, so I've got hands with me, just in case I can't see a thing. So, what do I actually do? Where am I looking? At the wrong side, Mm-hmm. you must look through this hole, Yep. a very tiny hole. There's a lens in it, Yes. and the lens, through the lens, you see The sample. the sample that is Okay. put between the glass. So if I hold it up to the light, like this, Close to your eyes. and I can see, I can see green. There is a focusing knob. There's a focus. Kelihatan gak ada apanya? There is a focusing knob. Belum ya. And this might be made. So it can move it actually away from my eye. This one. This is the focusing knob. It's so simple and it works so well. Yeah, that works. That really works. Nah, ada yang gerak-gerakan nggak? Ada nggak? Ada yang gerak bu. Ada yang gerak kan? Oh my god, you can actually see moving creatures. Yes. Oh god, that's incredible. Oke, sudah selesai. Keren kan ya alat sekecil itu bisa ngelihat. Iya. Keren banget. Padahal itu di abad 16 loh. Keren kan? Abad 16. 1700. Lucu banget. Oke, next dulu ya. Kita mau uji coba ini nih. Ada yang coba di HP, ada yang coba di sini. Ada yang mau maju nggak di sini? Siapa? Ya. Iya, Ini Bu, mau nggak di yang ini? tanya. Ini Sini mau, coba ini ya. mau. Kalian mau scan ya coba di HP.
Hasilnya aku scan. Enggak, kamu Dini maju aja Dini. Kan scan dulu. Ya kamu maju aja di sini pencet yang ini. Biar yang lain pada melihat yang di sini. Aku harus apa, Bu? Nih, pencet aja nih. Stick. Nih. Gak bisa Bu, dibuka. Ya, nggak ada kuota. Nah, ini kan sama kan kayak Mail Urey tadi percobaannya. Kamu tadi belum datang ya? Iya, gimana sih? Ya udah sini nggak apa-apa sini. Ngerti Bu. Coba teman-temannya ada yang ingat gak tadi menghasilkan apa aja? Kan amonia. Hidrogen. Ada. Apa lagi? Air. Oh, air. Coba Nah. semua. Jangan semua. Kita coba yang ini aja nih. H2-nya kita pilih 20%. Ini kenapa nggak ada H2O kira-kira? Karena ada hidrogen sama oksigen. Bukan karena udah direbus di sini. Di 20. Iya, kan tadi merebus. Itu 20. Kalau CH4-nya dia 65 deh. Coba semua Bu. Jangan dong. Kan nggak pakai semuanya. NH3-nya 15. Dah, nyalain apinya udah nyala ya? Iya. Itu fire off, enggak udah nyala. Nyalain spakonnya udah nyala belum? Tahan dulu biar nyalain. Belum. Nah, itu lagi di apa? Lagi disetrum ya ceritanya kayak lagi ada kilatan petir. Oke, di analisis. Ini ceritanya udah dilakukan selama 21 jam ya. Nah, dihasilkannya apa ini? Ada alanin, ada asparagin, ada glisin. Ada lagi ternyata di sini kok beda hasilnya? Bu, saya beda Bu hasilnya. Kok beda kemarin nggak ada sini. Oke, ini cari yang besarannya aja ya. Di sini paling besar ada alanin, asparagin sama glisin. Yang lainnya kan 0,0 ya. Iya. Nah, fungsi dari alaninnya ini itu mana tadi? Bentar ya. Alaninnya itu tuh asam amino yang ada di sintesis protein. Jadi asam aminonya kan tadi dibilang sebagai awal mula kayak awal mula dari kehidupannya gitu. Karena butuh asam amino. Selanjutnya juga ada alanin nih. Alanin itu dia asam amino non esensialnya yang biasanya ada di protein otot. Selanjutnya ada asparagin. Kalau asparagin dia tuh membantu metabolisme sel dan juga sintesis protein. Nah, jadi asam amino yang dihasilkan ini itu berfungsi dari penelitian Mail Urey tadi yang akan menjadi asal muasal kehidupan. Gitu deh. Paham? Udah ya? Udah duduk lagi. Oh iya, makasih ya Ibu. Iya. Oke. Ntar dulu. Kita abis ini kita diskusi dulu nih bagi 2 kelompok ya. Diskusinya 2 menit cukup gak? Soalnya 1 doang sih. Ayo, gimana bagi kelompoknya? Berapa orang kita? Cowok-cowok Bu. Cowok-cowok, oke. Jangan perang dunia ya. Oke. 2 menit ya. Ingat niat sekolah. Biasanya aku mau pergi. Mau izin. Iya, emang boleh. Tanya ketua yayasan dulu. Masa dijemput emaknya kondangan Bu? Ayo mana jawabannya? Gimana? Jadi kita sudah berdiskusi tentang eksperimen Mail Urey. Nah, tadi kan udah dicoba. Nah, hasilnya apa aja tadi? Tadi hasilnya Alanin. Nih, beberapa Alanin. glisin, sama asparagin. asparagin, Alanin, glisin, asparagin. Terus apa lagi ya? Tadi Oh, amonia. glutamat. Itu yang diperlukannya untuk menghasilkan ini. Kayak gitu. Parah. Bu, saya nyoba Tapi semuanya, dijawab Bu. aja kayak biar menghasilkan ini membutuhkan tadi amonia, Amonia, terus terus metana, hidrogen sama Hidrogen air. sama air. Gitu. Saya nyoba semuanya, Bu, tadi. Boom, meledak, boom. Udah ini pertanyaan. Apa yang dapat kita Bener pelajari, ya, situ guys? ya. Kalau ada ya apa Kita ya pelajari. mempelajari. nih kita bisa bikin bom dari sini. Iya, kita bisa bikin bom dari sini.
Ya ampun absurd. Bener yang cewek-cewek ini bener kan dia? Jangan nyampe itu buat meledak-ledak. Bisa. Yang benar. Bisa, Bu. Bisa menciptakan DNA. Salah satu ada komponen. iya sintesis DNA. Cobain aja, cobain. Salah satu bahan. Coba. Salah satu bahan apa? Salah satu bahan. Ada berapa? Bahan Apa ya? bah iya, Bukan ya? sintesis. Amonia ya? Sintesis Amonia. DNA ya. Gitu ya. Tahu ini enggak? Tadi Rifki nyoba meledak, berarti bisa bikin bom nggak ya? Kalian ide sih, ini jadi mau bikin bom loh. Jadi tadi yang Tadi ada. makanya Ya, perhatiin. Udah mau habis lagi. Alanin untuk otot kata ibunya. Berarti Bu, bisa ya buat saya nggak otot. perhatiin bu. Emang Alanin buat otot, Bu. Nggak tahu tadi kata ibunya. Ya kan Bu. Ngalanin Alanin apa buat protein Protein yang di untuk- dalam Oh, yang otot. pembentukan otot. protein. Iya protein untuk. Itunya nggak usah dijelasin. Hmm. Nggak usah dijelasin. Bapak Jadi disebutin bisa buat aja, otot, disebutin. guys. Udah. Nanti kita harus konsumsi Alanin ya Patan ya. Ya mungkin. Aman. Konsumsi metana dulu. Kamu mau kita Udah dicoba semua. Udah. Coba. Bu, udah selesai, Bu. Udah. Kalian belum. Kalian mau duluan. Ya udah maju. Ya udah maju. Nah, kita pengen bikin bom. Udah, guys, semuanya udah, biar- bagaimana bu? Ya semuanya maju Semuanya. lah. Guys, Nggak biar kita kelompok. pulang. Tapi belum selesai yang itu bu. Apa? Oh, yang cewek-cewek. lama. Jauh, nggak apa-apa. Cewek-cewek, Nggak apa-apa. Bu. Mereka sambil ngerumpi tuh. Mereka ngerumpi tukang bakso. Ya apa. Oke, assalamualaikum. dengerin dulu, guys. Assalamualaikum. Oke. Ya. Kita hari ini ingin menjelaskan apa yang kita pelajari dari eksperimen Miller-Urey. Iya. Ya, hasil dari eksperimennya ada alanin, Guanin. glisin, dan sama asparagin. Oh, asparagin. Yaitu hasilnya. Dan yang kita pelajari adalah Apa yang kedepannya? Kalau diskusi nih jangan-jangan nih. Bahan-bahannya itu dari metana, H2O benar, Ya. air, terus amonia, ya ada petirnya. petirnya juga. Dan itu. Dan kita juga belajar tentang evolusi ya kan? Iya, kita belajar tentang evolusi. Evolusi, Jadi dan- ini bahan-bahan untuk makhluk hidup gitu. Iya, ya alanin juga. Oke, udah? Udah, Bu. Udah, ya udah silakan duduk. Oh, ya. Ayo ladies. Udah habis pulang. Udah habis pulang. Pulang. Jangan seremonisnya. Ayo, kalian soalnya apa? Soalnya? Oke, jadi soalnya di sini katanya suruh diskusikan dalam kelompok perbedaan teori abiogenesis dan biogenesis dalam konteks asal usul kehidupan. Terus disuruh diskusikan juga apakah teori-teori ini masih relevan dengan penemuan ilmiah modern. Oh, oke. Nah, untuk yang pertama, perbedaan teori abiogenesis dan biogenesis. Jadi, teori abiogenesis adalah asal-usul Ulang. kehidupan dari benda mati. Kalau biogenesis, Kalau biogenesis adalah asal-usul kehidupan dari makhluk hidup. oke. Nah, apakah relevan atau tidak? Kami memilih no. Tidak. Tidak relevan untuk yang abiogenesis. Karena sudah terbukti makhluk hidup itu harus ada karena materi genetik dulu. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dari asam amino gitu. Jadi harus dari makhluk hidup. Udah, Bu. Cukup, Bu. Bagus, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Karena ada satu lagi sebenarnya tugas. Ini individu ya, scan. Ya bos, saya hitung di tukang cilok depan aja bos. Bentar kok cuma 10 soal. Ibu, GoFood Sampai saya tadi udah ada dua sampai. yang pertanyaan tadi ada di sini. Ya. Ibu GoFoodnya udah sampai. Bohong, masa baru nyampe Ah, bohong dah. kamu. Ih, makanya dicas malam. Oh, Main MOBA mulu dia bu. tahu. Iya. Astagfirullah. Sampai bercak di HP-nya. Bu izin ambil HP ya, Bu. Iya, silakan boleh. Killer. boleh. Berapa menit, Bu? 1 menit. Nah, 1 menit. Enggak dong.
Ya nggak usah diisi beneran lah. Di kelas berapa kita? Nama saya siapa ya? Udin. Udin. Sinyalnya ngaduk dari mana Udin? Kelas berapa sih kita? Kelas 10. Udah cepetan. Udah bohongan aja. Ya. Oke. Jadi coba 1 menit lagi. Ibu ini tasnya. Saya nggak bisa ngetik Bu, nggak ada sinyal. Astaga. Ih banyak banget. Bu, keyboard saya isinya huruf U semua. Ya udah, nggak usah diisi beneran. Nge-crash tadi. Udah ya. 10. 9. 8. 7. 3. Selesai. Udah ya. Orang Bu Fata nyontek jawaban saya, Bu. enggak, saya ngasal. Udah, karena udah selesai, ada yang mau memberi kesimpulan gak nih pembelajaran hari ini? Dini, Bu. Saya pengen Ya, nanya, karena Bu. Dini telat. Iya, Bu, karena Dini telat. Apa? Oh, kamu mau nanya? Oh iya, ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya telur sama ayam duluan mana Bu berarti Bu? Telur sama ayam, ayam dong. Tahu nggak kenapa ayam duluan? Berapa? Karena ayam itu kan hasil evolusi dari hewan sebelumnya. Nah. Dia berevolusi menjadi ayam, dan nanti ayamnya itu bakal menghasilkan telur. Karena ada penelitian yang bilang kalau telurnya itu nggak mungkin ada kalau bukan dari ayam. Ya betul betul. Oh, Kayak gitu. Oke Bu. Udah terjawab belum? Sudah. Udah, oke. Mana ada yang mau ngasih kesimpulan siapa? Nggak mau. Patan, Bu. Patan. Ya udah, sini kamu mau di situ, mau di sini. Bagus, bagus. Sini aja, Ya, Bu. oke, oke. Nih, kamu pegang Kita seremoni diam. dulu. Yo iya. Iya. Oke, jadi hari ini kita habis belajar macam-macam teori, Bu. Teori asal-usul kehidupan atau teori Yes. evolusi. Jadi tadi yang pertama itu dari penemuannya Leeuwenhoek dengan menemukan mikroskop, terus masuk ke teori abiogenesis, yaitu teori yang dari asal-usul kehidupan dari benda mati, terus ada teori biogenesis, ada teori evolusi kimia, terus ada teori evolusi biologi, Bu. Udah, Bu, cukup, Oke, Bu. ya cukup. Makasih ya. Ya, Bu. Nah, karena hari ini pelajaran kita udah selesai, buat minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita membahas teori evolusi tapi dari pandangan Lamarck sama Charles Darwin. Nah, itu yang yang jerapah ya, kayak Bu? Jerapah, Bu? evolusi gitu ya. Jerapah. Enggak cuman monyet tuh. Ada dia macam-macam teorinya, ada yang kata tahu nggak jerapah yang lehernya kenapa jadi panjang itu? Bukan dong, kan gitu. Nanti ya kita minggu depan kita bahas itu ya. Kita minggu depan bahas itu ya. Oke, makasih banyak nih ya atas waktunya. Terima kasih. Ya. Jadi sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Allah.